Oke, kita udah nyampe prediksi 4 ya. Kalau nggak salah terakhir itu nomor 25. Berarti sekarang 25 ya. Udah dikerjain kan? Oke. Udah. Udah ngerjain kan? Oke, kalau saya ini baik bahwa kalian sudah mengerjakan dengan tuntas semuanya, berarti kita sudah sampai ngapain sih? 25. Oh, belum saya share, lupa. Sorry, belum. Sebenarnya tidak. Belum saya share dulu. Nah, ini aja saya. Oke. Saya share-nya seluruh layar aja biar enak. Yap. Ini kita akan ngomongin yang prediksi 4. Kalau nggak salah kemarin udah nyampe nomor 23 deh, 23 atau 24, saya lupa juga pastinya. Oke, yang 24. 24-nya ini ngomongin penginderaan jauh. Penginderaan jauh, kata kuncinya di sini ada 2, yaitu penginderaan jauh yang aktif, lalu ada kata spektrum. Oke, dari yang aktif itu artinya pancaran. Oke, jadi dari sensornya memancarkan sesuatu ke bawah sini kan ya, kena objek, mantul lagi ke atas, diterima lagi oleh sensor. Apa aja sih yang kayak gitu? Ada microwave berupa sonar dan radar, lalu ada inframerah thermal. Oke, itu ya. Nah, di sini ada 2 pilihan jawaban nih dari kata kunci aktif. Itu kita punya 2 pilihan jawaban, yaitu yang microwave dan yang thermal. Kebetulan udah saya kotakin nih, jawabannya adalah yang thermal. Tapi untuk menemukan jawaban D atau E, kita butuh kata kunci yang kedua, yaitu spektrum. Jadi, spektrumnya, apa sih itu spektrum? Spektrum itu artinya adalah warna. Nah, yang berwarna yang mana? Yang berwarna adalah yang thermal. Kalau microwave, sonar, dan radar itu nggak ada warnanya, cuma hitam putih. Kan kita nggak pernah bilang TV hitam putih, TV berwarna kan? Ya nggak? Oke, kayak begitu. Lalu, kalau inframerah thermal, itu dia ya berwarna. Misalnya warna biru gelap, itu pasti yang paling dingin. Biru agak cerah, lama-lama dia berubah jadi warna merah. Yang paling terang itu ya berarti yang paling panas. Oke, thermalnya paling panas. Kalau mau lihat contohnya ya nonton aja film Predator. Oke, Predator kan bisa ngelihat tuh ada kacamata. Dia bisa ngelihat dengan inframerah. Ya, kayak gitu. Lalu yang A, ultraviolet, itu dia pasif. Inframerah doang, itu juga pasif. Yang B, cosmic ray itu gelombang kosmik, itu yang dikeluarkan oleh matahari. Badai matahari, kita bilangnya. Ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. 25. Nah, ini udah saya coret-coret. Salah satu kunci penting untuk pengenalan objek pada citra penginderaan jauh berupa tampakan sebaran pohon, irigasi, atau tempat parkir adalah, ini bisa dihilangin nggak sih? Oh, nggak bisa. Oke, misalnya sebaran pohon. Kita mau bikin pohonnya
yang bentuknya bintangnya deh. Persis sih kayak tadi gambarnya. Alah, gitu. Nah, sebuah pohon dia ada di daerah perkebunan, sampingnya ada saluran irigasi. Lalu sebelah sininya ada tempat parkir. Tempat parkir itu kelihatan dari ada garis-garis gininya kan? Yuk. Kan mohon maaf, Halo. kalau tidak share screen, Sorry? kakak emang tidak share. Suaranya putus-putus. Ya, Sorry. kakak memang tidak share screen. Tapi kakak belum share nggak screen. kelihatan ya screen-nya ya? Belum share screen. Ya Allah, sorry, belum kepencet ternyata. Maaf. Oke, dulu. Stop sharing. Sebentar. Oke. Dulu. Bentar ya, maaf. Iya. Udah kelihatan share screen-nya? Iya kak, sudah. Sudah kelihatan ya? Maaf. Tadi belum satu klik terakhir belum saya klik ternyata. Oke. Berarti kita ulang dari nomor 24. Lihat, nggak apa-apa deh. Alah, ini. Nah, ya kita ulang dari nomor 24 ya. Yap. Kata kunci dari nomor 24 itu ada dua kata, yaitu penginderaan jauh yang aktif dan spektrum. Dari yang aktif, apa yang dimaksud aktif itu? Artinya sensor itu memberikan pancaran. Ada pancaran menuju objek, dan objek memantulkan balik. Oke, kayak begitu. Diterima oleh sensor. Dari penginderaan jauh aktif ini, kita bisa menseleksi jawabannya. Tinggal dua, yaitu thermal dan microwave. Ini kebetulan sudah saya kotakin thermal. Nah, microwave itu berupa kayak gelombang radar dan gelombang sonar, ya. Nah, thermal itu inframerah thermal. Lalu untuk menentukan jawabannya D atau E, kita butuh kata kunci yang kedua, yaitu spektrum. Spektrum apa sih? Spektrum itu adalah kata lain dari warna. Nah, dari D dan E, thermal dan microwave, mana yang berwarna? Microwave, radar, dan sonar itu nggak berwarna. Dia minimal hitam putih. Ya, kita kan nggak pernah bilang TV hitam putih itu berwarna kan? Ya dong. Maka microwave itu udah hilang dari pilihan jawabannya, tersisa tinggal yang D, thermal. Thermal warnanya kayak gimana? Nah, kalau ini ya lihat aja film Predator, kelihatan tuh thermalnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kalau ultraviolet dan infrared saja itu penginderaan jauh pasif. Pasif apa sih? Pasif yang sumber tenaganya dari matahari. Ya, sensor tidak memancarkan apapun, dia menerima pantulan dari objek. Ya, kayak begitu ya. Jadi jawabannya D, inframerah thermal, tapi sering disebut juga thermal saja. Kalau cosmic ray itu badai matahari. Lanjut. Nah, ini satu kunci penting pengenalan objek dari tampakan pohon, irigasi, dan tempat parkir. Pohon, saya ambil pohon yang dari atas kelihatannya bentuknya bintang. Oke, pohon
Lalu di sininya ada saluran irigasi yang memanjang. Lalu ada tempat parkir biasanya kan. Oh, di sini suka ada garis-garisannya, nandain buat jalur mobilnya itu. Nah, di sini kunci untuk pengenalan objek pohon, irigasi, dan tempat parkir itu dari bentuknya saja sudah kelihatan. Oke, bahwa ini irigasi, pohon, dan tempat parkir. Bentuknya ketiga-tiganya beda. Kita bisa bedakan. Jadi kalau misalnya ada peta, lantas ditanya nih, oke, ada foto satelit, lalu ada objek, ada daftar objeknya pohon, irigasi, dan tempat parkir. Kita bisa langsung tahu itu dari bentuknya saja. Oke, bentuk itu adalah pengenalan objek berdasarkan ciri spasial. Ciri spasial itu melihat dari bentuk, ukuran, pola. Itu ciri spasial. Berdasarkan yuk. Ini udah nyampe sini bukan? Ya. Iya. Kenapa? Ada siswa di chat katanya sudah dibahas sampai dengan nomor 31. 31? Iya. 31. Berarti udah habis dong ke 31. Prediksi 4, 30. Oke, 31 sudah habis ya. Kalau 31 berarti kita bahas TO 31 yang ini. Yang ini? Halo? Belum. Halo, Kak. 30. Iya. Iya, Kak. Dari chat siswa. Terakhir via chat aja deh, putus-putus deh suaranya. Udah Kak, itu udah. Oh, Kakak emang udah dibahas. Oke. Terakhir sampai kapan? Terakhir nomor berapa? Terakhir sampai dengan simak 4, Kak. Kalau dari file Kak Rahmat yang dikirim, Kak. Simak 4 nomor 17, 18, 19, 20, 26. sudah habis ininya. 29, iya Kak, sampai dengan 31, simak 4. Oh, sudah habis ya kalau begitu ya. Oke deh, kalau gitu kita bahas tryout-nya ya. Oke, Ya, Kak. kita bahas tryout ya. Dengan Sip. PPT ya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita bahas. Tryout-nya ini kah? Bukan, tryout-nya bukan ini, sorry. Sebentar. Tryout-nya, nah saya lihat dulu ya. Ada internet sih, bentar kita lihat cari. Astaga, lama.
Gusti Geo meskipun bentar ya, kita buka. Saya udah buka, ketemu. Ya, ini kan. Oke, wis. Obat kris. Ya, saya share sekarang. Yap. Sudah, saya screen-nya ya. Nomor 31. Oke, 31. Oke, pertanyaan pertama yang saya pengen tahu, kalian dapat nilai berapa? Betul berapa di geografi? Halo, ada yang mau share? Ada yang betul berapa di geografi? Enggak? Enggak ada? Oke. Yap. Oke. 31. Cara masyarakat pedalaman di Indonesia menggunakan tanaman untuk tujuan pengobatan dapat dipahami dengan penerapan konsep. Nah, dari kalimatnya itu dia di sini nih, dengan tujuan pengobatan, berarti dia mempunyai manfaat tanamannya. Kalau manfaat itu masuk ke nilai guna. Oke, kayak gitu ya. Tapi kalau cuman bilang masyarakat pedalaman Indonesia sering menggunakan tanaman karena mereka berada di daerah hutan. Nah, itu baru bisa jadi A, interaksi spasial. Interaksi spasial A dan C itu sama aja. Interaksi manusia dan lingkungan, interaksi spasial, interaksi manusia dengan ruangannya, dengan lingkungannya, itu sama aja. Oke, jadi kalimatnya kalau berubah sedikit aja, itu bisa beda jawabannya. Ya, tapi kalau dari ini, di sini ada tulisan tujuan pengobatan, berarti punya manfaat. Kalau dia punya manfaat, berarti dia punya guna, nilai kegunaan jawabannya. Oke, jelas ya. Nah, kalau interdependensi itu ketergantungan. Oke, kalimatnya bisa jadi masyarakat pedalaman Indonesia sangat mengandalkan tanaman untuk pengobatan. Nah, dengan kata-kata sangat mengandalkan, itu berarti ada dependensi di situ. Atau ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat, maka masyarakat pedalaman akan mengalami kesulitan untuk menemukan tanaman obat. Itu interdependensi juga. Ada ketergantungan. Oke, kayak gitu ya. Baca saya, temukan kata kuncinya. Oke, lanjut. Kalau pola ruang, ya polanya teratur atau tidak teratur. Itu bisa jadi kayak apa sih, perkantoran, itu kan teratur. Atau hutan kumuh, itu nggak teratur. Atau hutan tanam industri, dia tingginya sama. Kalau hutan hujan tropis, tingginya nggak sama. Polanya nggak teratur. Yap. Nah, ini yang ketiga dua. Faktor yang kurang berpengaruh terhadap perbedaan kadar garam air laut di Indonesia. Sebentar. Perasaan di sini ada buat tulis-tulis deh.
Ada kok. Ya udah, kalian ini aja ya, catat pelan-pelan ya. Oke, jadi faktor yang kurang berpengaruh ada dua kata kuncinya. Pertama, ini kurang berpengaruh, dan yang kedua kadar garam di Indonesia. Nah, yang nggak berpengaruh apa sih? Nah, pertama kita mesti tahu dulu tuh, kadar garam di laut itu bisa berubah. Kenapa? Pertama, dengan curah hujan yang tinggi. Biasanya laut yang mempunyai curah hujan yang tinggi, maka kadar garamnya rendah. Kok bisa sih? Ya wajar aja dong. Kan kalau hujan berarti dia menambahkan air tawar ke laut, sehingga ya otomatis kadar garamnya ya jadi nggak gitu asin. Ya kalau lidah kita nggak bisa ngerasain ya. Sama kayak kamu bikin teh manis tuh, bikinnya awalnya cuma seperempat gelas, gulanya 2 sendok makan, kan manis banget. Tapi ketika dipenuhin nyampe penuh gelasnya, gimana rasanya? Menjadi kurang manis kan? Berarti penambahan air tawar itu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kadar garam. Secara umum ya. Lantas penambahan air tawar apalagi tuh yang ngaruh? Penambahan air tawar apalagi? Pertama curah hujan, yang kedua itu adalah input sungai. Semakin banyak sungai yang bermuara ke laut tersebut, maka lautnya kadar garamnya akan semakin rendah karena penambahan air tawar dari sungai. Oke, contohnya Laut Jawa, dia akan lebih asin dibandingkan di daerah Madura. Oke kan, kalau di pesisir utara Pulau Jawa kan sungai-sungai besar ngalir ke sana semua. Yang di Jakarta aja ada 13 sungai. Belum di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tapi kalau di Madura, sungainya dikit. Oke, itu penambahan air tawar. Lalu yang kedua, penguapan. Tinggi rendahnya penguapan itu ngaruh banget. Artinya kalau menguap, kadar airnya kan akan berkurang, sehingga kadar garamnya akan semakin tinggi. Oke, lantas yang berpengaruh terhadap penguapan itu intensitas matahari. Semakin terang mataharinya, semakin panas suhunya, maka penguapannya makin tinggi, sehingga kadar garamnya semakin tinggi juga. Oke, itu ya. Jadi satu yang berpengaruh itu penambahan air tawar, yang kedua penguapan. Lalu sekarang Indonesia. Yang di Indonesia, yang A, besar kecilnya aliran masuk. Maksudnya ini adalah sungai. Sungai yang datang ke laut. Oke. Nah, jawabannya adalah yang B, jangan efek tuh. Biotanya banyak atau biotanya dikit. Tapi biasanya air laut yang kadar garamnya tinggi, maka biota lautnya akan sedikit. Kenapa? Ya kenapa? Karena ikannya belum mati. Kalau ikannya udah mati, dikasih garam yang banyak, dia jadi ikan asin. Emang tingkat tingkat adaptasi ikan terhadap garam itu ya begitulah. Kalau makin asin, ikannya makin malas datang ke situ. Oke, jadi nggak ngaruh tuh. Tapi dengan kadar garam yang tinggi, biasanya biota lautnya sedikit. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang C, ya itu kan penambahan air tawar kan, tinggi rendahnya air hujan. Terhubung atau tidaknya dengan laut terbuka, itu berpengaruh. Kenapa? Misalnya kayak Laut Jawa itu kan di tengah-tengah kan, nggak terhubung, dia terhubung juga sih dengan Samudra Hindia, tapi kan lewat selat Sunda yang kecil. Maksudnya yang besar kayak Laut Arafuru itu kan terhubung dengan Samudra Pasifik juga Hindia. Maka ketika dia terhubung dengan laut, biasanya kadar garamnya memang lebih rendah.
Yang E, tinggi rendahnya laju penguapan. Ya, kayak tadi kita omongin ya. Berarti 32 itu adalah yang B. Lantas 33. Ya. Faktor yang menyebabkan terumbu karang di Raja Ampat dan Teluk Cendrawasih Papua. Pertama, syaratnya dulu, terumbu karang itu bakal tumbuh subur gimana? Oke, terumbu karang itu makhluk hidup ya, bukan benda mati, bukan batu dia. Dia bisa bertumbuh, dia bisa berkembang biak, walaupun bentuknya kayak begitu. Dia syaratnya airnya mesti tenang, suhunya hangat, cairannya jernih. Oke, itu. Nah, sekarang ada yang 3 ini, syaratnya ada di mana? Ada di D. Oke. Nah, kalau yang A, keberagaman ikan justru muncul akibat terumbu karang. Ketika terumbu karangnya baik, maka ikannya akan banyak. Oke. Sama juga dengan B. Ada keragaman ikannya juga. Lalu yang C, jalur pelayaran. Justru jalur pelayaran cenderung memberikan efek buruk terhadap terumbu karang. Kenapa? Karena pelayaran kapal sering buang jangkar sembarangan. Ketika jangkarnya dilepas, jatuh ke bawah, hancur terumbu karangnya. Jadi jalur pelayaran cenderung memberikan dampak negatif kepada terumbu karang. Oke, 34. Bioma yang berkembang pada wilayah dan porositas tanah yang rendah. Oke, porositas. Kata kuncinya ini porositas tanah. Ada pertanyaan nggak? Oh iya, ada. Sorry, chatnya ada ya? Aku betul. Oke, betul 8, betul 10. Yes, mantap. Oke. Tapi saran saya ditingkatin ya. Insya Allah kan kemarin TO-nya TO terakhir ya. Nanti insya Allah pas UTBK benerannya nambah lah. Amin. Ya, porositas tanah. Porositas itu apa sih? Porositas itu pori-pori tanah. Kalau porositas tanahnya rendah, berarti pori-pori tanahnya kecil. Berarti dia kalau air mau lewat susah. Porositas tanah itu kayak begitu. Oke, yang porositas tanahnya yang rendah, yang mana? Gurun. Ya, kamu bayangin deh, gurun itu kan dari pasir. Kalau kamu ada pasir di rumah, kamu siramin air, langsung hilang. Justru porositas tanah untuk pasir, gurun pasir, itu sangat tinggi. Ya, taiga. Taiga itu mirip, udah di wilayah dingin ya, taiga. Bayangkan cemara. Itu masih dia dibilang rendah, tapi bukan yang paling rendah. Oke, kalau homogen itu seperti hutan jati, hutan karet, hutan pinus. Porositas tanahnya tergantung tanahnya seperti apa. Oke, tapi biasanya kalau jati porositas tanahnya itu tinggi. Ya, kalau pinus itu dia agak liat ya, berarti sedang lah porositas tanahnya. Savana justru porositas tanahnya tinggi. Yang paling rendah di sini adalah tundra. Kenapa? Dia wilayah dingin sekali. Biasanya itu dilapisi oleh es bagian atasnya, menyebabkan porositas tanahnya itu sangat rendah. Oke, kayak begitu. Sebentar kita ke 35. Nah, dulu saya minta minjem cajangan dulu sebentar. Yep, 35 over urbanisasi. Oke.
Urbanisasi itu urbanisasi kebanyakan. Jadi banyak sekali orang dari desa pergi ke kota. Nah, kata kuncinya ini ada dua, itu adalah permasalahan dan ketidakefisienan. Nah, pilihan A sampai E ini adalah masalah semua. Jadi dari segi masalah itu masuk semua A, B, C, D, E. Nah, sekarang yang nggak efisien yang mana? Oke. Pertama, yang A, angka pengangguran tinggi. Oke. Tidak efisien itu apa sih? Kalau yang dibilang tidak efisien kan, misalnya kayak kita seharusnya bisa melakukan satu pekerjaan dalam waktu 10 menit, tapi kita melakukannya dalam waktu 1 jam. Berarti kita tidak efisien. Kayak gitu ya, kalau tidak definisi umum dari tidak efisien. Nah, sekarang kalau A, angka pengangguran tinggi, ya itu mah nggak efisien, itu cuma masalah doang. Kalau yang B, kemacetan semakin meningkat, itu bentuk ketidakefisienan. Seharusnya kan, kalau nggak macet, ya dia bisa mencapai misalnya kayak saya kalau pagi-pagi itu dari Tebet ke Blok M itu macet. Kalau udah jam 8-an lewat Kasablanka, mau lewat Pancoran macet. Tapi kalau saya berangkat jam 6, yang cuman ke Blok M itu kan butuh waktu 15 menit. Kalau udah kena macet bisa sampai 1 jam. Berarti ada yang nggak efisien. Jawabannya adalah yang B. Kalau C sama kayak A, yang nggak efisiennya di mana? Itu mah cuma masalah. Tuh, ya, dengan juga dengan D dan E. Ya, kayak gitu ya. Nah, 36. Ini siapa yang benar di 36? Ada yang benar nggak? Ada ya, banyak ya. Insya Allah banyak lah. Oke. Pada peta skala 10/10.000 lebih besar daripada peta skala paling rendah. Iya. Oke, lebih besar. Yang dimaksud lebih besar di sini itu bukan angka 10.000-nya ya, bukan pembaginya sini, tapi kalau kamu melihat itu akan lebih jelas bentuknya. Kalau di kelas itu suka ngebayangin, menganalogikannya dengan siswa ngelihat jerawat. Jadi saya deketin, nah kalau saya cuma jarak 1 langkah, 1:1, sebenarnya dengan muka murid, jerawat kamu kelihatan lebih jelas, kelihatan tuh merah, ada titik-titiknya gitu. Tapi kalau saya mundur menjadi 7 langkah, 1:7, maka jerawat kamu nggak kelihatan dengan jelas. Cuman ya bulat sih, cuman nggak jelas, banyak kelihatan titik-titik kuningnya segala macam. Jadi kalau pembandingnya semakin kecil, maka disebut petanya itu skalanya lebih besar, sehingga objeknya akan terlihat lebih detail, oke, atau lebih besar. Nah, kalau menjauh, ya pembaginya menjadi lebih besar, menjadi 25.000, maka petanya akan lebih banyak menampilkan, objeknya akan lebih kecil, ya, dan dan objek yang terlihat akan lebih banyak. Kalau 1:1 tadi ngelihat muka jerawat, akan muka jerawat dengan detail di muka satu murid. Tapi kalau saya mundur hingga 7 langkah, maka saya bisa melihat siapa saja yang berjerawatan di kelas. Tapi saya nggak bisa ngeliat dengan detail. Kayak gitu ya. Jelas ya. 37. Setiap daerah mempunyai
potensi sebagai pusat pertumbuhan. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan adalah sip. Interaksi. Ya. Nah, semua ini adalah pendukung dari pusat pertumbuhan, sumber daya alam, kondisi fisiknya. Kondisi fisik alam misalnya dia berada di dataran yang datar, landai, sehingga bangunnya gampang. Bangun gedung segala macam, beda dengan wilayah yang terjal. Bangun gedung aja udah ribet. Tuh. Tapi yang utama itu dia mempunyai interaksi dengan wilayah sekitarnya. Loh, kok interaksi kenapa bukan yang EA aja, Kak? Kan itu sumber daya manusia dan jaringan infrastruktur yang mudah. Sudah punya jalan, udah punya rel kereta, udah punya jalan tol. Iya sih, udah punya. Tapi kalau nggak berinteraksi gimana? Nggak dipakai juga tuh jalan, nggak dipakai juga itu rel. Ya, jadi intinya yang utama itu mesti ada interaksi. Kalau dia sendirian aja ya dia bukan pusat pertumbuhan, karena pusat pertumbuhan itu diharapkan akan memberikan efek apa? Efek menetes. Apa sih kemarin itu namanya ya? Tetesan saya lupa. Ada dua sih, ada efek menetes, ada efek multiplier efek, memperbesar. Itu kok efek tetesan itu diharapkan pusat pertumbuhan itu akan menimbulkan kegiatan ekonomi yang lebih kecil karena sifatnya menetes kan, kayak ember sebelahnya kalau uber terus menetes maka akan basah tanahnya. Basah tanahnya biasanya akan tumbuh beberapa tumbuh pohon-pohon kecil kalau memang ada bibitnya di situ. Oke, kayak gitu. Jadi yang utama adalah memiliki interaksinya. Biasanya kalau udah berinteraksi, maka mereka akan berusaha untuk membangun jaringan infrastrukturnya, sumber daya manusianya, segala macam. Tapi awalnya interaksi. Ya, kayak gitu. 38 ya. Sebentar saya buru-buru. Ya, pilihan jalan berikut yang tidak tergolong sebagai sumber data SIG dalam bentuk vektor. Oke, vektor. Pertama, bentuk data itu ada empat jenis. Ada vektor, ada raster, ada tabular, oke. Lalu ada data terestrial, oke. Jenis data di SIG ada empat, ada vektor, ada raster, ada tabular, ada terestrial. Pertama vektor dulu deh. Vektor itu akan ngomongin apa? Ngomongin garis, titik, poligon. Jadi semua data yang berdasarkan itu maka bisa dibilang data vektor. Nah, data vektor kayak gitu, titik, garis, poligon itu bisa berupa titik ATM, titik warung, titik SG di mana, jalannya di mana, luasannya seperti apa. Itu data vektor. Data administrasi juga. Lalu data raster itu yang gambar, citra satelit, foto udara, itu data raster. Lalu data tabular yang pakai tabel, misalnya data kependudukan, data COVID, itu kan data tabular, tabel. Lantas kalau terestris, ya, data terestris itu data yang diambil langsung di lapangan, pakai GPS. Nah, biasanya data-data GPS ini berupa data vektor. Jadi terestris dan vektor itu yang membedainnya adalah
dia terrestrial itu diambil langsung di lapangan, vektor itu data yang sudah ada. Misalnya saya udah punya ya kayak COVID deh, kayak COVID, misalnya titik-titik rumah sakitnya kita udah punya nih. Nah sekarang dengan penambahan jumlah pasien COVID, maka mesti cari lagi rumah sakit. Oke, dari data yang udah ada, data vektor yang udah ada di titik-titik awal, mau ditambahin dengan apa? Ya dengan pengumpulan terrestris, diambil data lapangannya, dibikin di input koordinat GPS-nya, baru menjadi data baru, data vektor baru. Kayak gitu. Jadi yang membedakan terrestris itu adalah data yang diambil dari lapangan. Bentuknya sama, garis, titik, dan area, dan poligon. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Adelia? Ada yang ditanyain? Nggak ada? Aman ya? Sip. Thank you deh. 39. Nah, keberadaan bahan tambang berkaitan erat dengan morfogenesa bentuk medan suatu daerah. Morfogenesa apa sih? Morfogenesa dari dua kata, morfologi dan genes, digabung jadi satu jadi morfogenesa. Morfo itu kan permukaan bumi, morfologi ilmu yang pelajaran tentang permukaan bumi. Lalu genesa itu genesis, itu grup band Phil Collins ya. Itu genesis itu awal mula, awal terbentuk. Itu kan bahasa itu ya, Yunani, Latin ya. Asal mula terbentuk. Jadi berkaitan berat dengan morfogenesa itu artinya proses terbentuknya proses terjadinya sebuah bentuk permukaan bumi, apakah dia lipatan, apakah dia patahan, kalau lipatan dia antiklin di atas atau sinklin di bawah, kopatan apakah dia horst, apakah dia graben, kayak gitu. Nah dari situ aja, dari kita lihat awal terbentuk dari apa, prosesnya bagaimana, maka kita bisa nebak tuh bahan tambangnya apa. Jadi sama aja kayak dulu Freeport itu ke Papua itu berdasarkan data geologi, data batuan, data batuan, jenis batuan yang dibikin oleh ya inilah departemennya Belanda lah untuk geologinya Belanda. Dia melihat nih, wah ada batu ini nih, kalau ada batu ini biasanya ada emasnya. Dia lihat, oke, potensi batunya itu cukup banyak. Maka kalau sesial-sialnya emasnya sedikit, tapi dengan potensi batunya segitu banyak, pasti ada bahan tambang yang lain. Jadi kita bisa nebak keberadaan bahan tambang berdasarkan jenis batuannya. Saya nggak gitu, jangan tanya sama saya batuan X menghasilkan tambang apa, saya nggak gitu hafal banget ya, karena itu sulit sekali dan saya nggak udah lama nggak bersentuhan dengan tambang, jadi itu mesti lihat buku lagi. Oke, jadi pernyataannya itu benar, bahan tambang itu berkaitan erat dengan morfogenesa, proses terbentuknya sebuah morfologi tanah. Oke, kayak gitu. Alasannya, cebakan minyak bumi terdapat endapan vulkanik tua. Oke, cebakan gas dan minyak bumi pertama itu enggak di daerah vulkan. Ya, itu di daerah sinklinal. Jadi kalau ada apa tuh?
yang kayak es terbalik itu, lipatan, dia ada di daerah bawahnya sinklinalnya, jebakan gas minyak bumi. Di Indonesia umumnya di situ. Kalau di vulkanik Indonesia sepertinya nggak ada, sepertinya ya. Sampai saat ini sih belum ditemuin sumur-sumur minyak yang dekat dengan endapan vulkanik tua. Even itu ditemukan, biasanya potensi minyaknya tidak ekonomis, sangat sedikit. Jadi buat apa digali kalau nanti nombokin. Jadi pernyataannya benar, alasannya salah. Sehingga jawabannya adalah C, benar salah. Oke, lanjut. Kita nyampe nomor 45 ya. Oke. 40. Kemiringan tanah dan ketersediaan air merupakan pembatas pada budidaya pertanian di daerah tropis. Ialah seperti yang kapan saya bilang itu, Indonesia merupakan tanah yang subur, iya, tapi yang layak untuk dijadikan lahan pertanian itu nggak luas, nggak banyak. Kenapa? Karena tanah pertanian, tanah subur di Indonesia itu kebanyakan dari vulkanik. Vulkanik berarti dia miring. Oke, jadi untuk budidaya pertanian daerah tropis itu kemiringan lahan dan ketersediaan air. Jadi yang lahannya miring yang sebaiknya jangan ditanemin, nanti akan longsor. Dan kesediaan air. Kalau airnya sedikit ya terbatas lah yang mau tanemin, yang nggak bisa, misalnya tanaman yang butuh air banyak itu terus mengusahakan dulu airnya ya. Makanya pas musim kemarau kayak gini nanti ya mudah-mudahan sih nggak banyak ya yang gagal panen, mudah-mudahan sedikit lah. Kita udah covid terusnya gagal panen pula kan sedih sekali. Oke. Alasannya budidaya pertanian padi melalui teknik tanah sharing bertujuan untuk mengurangi erosi tanah. Betul banget. Yang kayak tangga itu dia boleh mengurangi erosi tanah. Betul-betul nggak berhubungan. Jadi dia B. Oke, kayak begitu. Efisiensi ekonomi merupakan faktor utama relokasi industri dari dari negara maju ke negara sedang berkembang. Efisiensi ekonomi, maksudnya ini adalah misalnya perusahaan-perusahaan besar itu mau, misalnya dia awalnya punya pabrik di Amerika. Orang Amerika kan upah minimalnya itu mahal. Daripada bayar orang mahal-mahal, ya udah dia pindah ke Vietnam yang gajinya sangat rendah. Itu kenapa? Karena biaya hidup di sana juga rendah. Itu sama aja kayak saya dulu di apa ya? Ya gini deh, di Jakarta 50.000 bisa buat apa sih? Tapi mungkin di daerah-daerah tertentu 50.000 udah bisa enak banget. Kayak mie ayam di sini 15.000, mungkin di beberapa tempat 15.000 itu nggak cuma mie ayam doang, bisa dapat beli teh manis gitu. Efisien, jadi pindah ke negara yang sedang berkembang. Betul, alasan pernyataannya betul. Alasannya relokasi industri merupakan pemindahan lokasi pabrik katanya. Oke, ini betul juga, tapi ini tergantung ya. Apakah nanti industrinya itu industri apaan dulu nih? Kalau industri yang padat karya, iya banget cocok. Tapi alasannya betul, karena ini nggak detail, nggak disebut industrinya apa. Jadi kalau misalnya industri disebut relokasi industri startup merupakan pemindahan lokasi ke negara lain yang punya penduduk lebih banyak, ngapain juga? Kan ngomongin teknologi nggak butuh penduduk banyak. Beberapa orang ahli apa sih namanya tuh,
ahli pengkodean atau ahli apa, itu bisa bikin startup bagus tanpa butuh penduduk banyak. Jadi hati-hati dilihat, soalnya ya itu bisa berubah tuh kalau industrinya diganti dengan industri yang lain. Oke, kayak gitu ya. Dan ngomong tentang efisiensi ekonomi, biaya upah buruh di Indonesia ini sebetulnya dibandingkan Vietnam itu sudah sangat tinggi. Oke, jadi dari sisi ekonomi bikin pabrik di Indonesia ini mahal dari sisi bayar gajinya doang. Terusnya belum lagi dari pungutan liarnya makin mahal. Jadi belum lagi nanti buruhnya rajin demo. Ya, artinya pabrik nggak berjalan dong, artinya akan rugi. Jadi nanti yang nggak tahu lah, mudah-mudahan negara kita makin lama makin baik lah. Oke, kita dengar seperti ini ya, pasrah, insya Allah makin baik. Ya, lanjut. Upaya kegiatan mitigasi bencana tanah longsor berupa mitigasi itu ada 3 tahap. Pertama ada sebelum bencana, yang kedua pada saat bencana, lalu yang ketiga setelah bencana. Saya lupa. Mitigasi itu apa sih? Itu mitigasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir meminimalisir efek buruk dari sebuah bencana. Mungkin redaksinya beda ya, tapi kayak gitulah. Nah, sekarang kegiatan mitigasi ada tiga tahap. Ada sebelum, ada saat bencana, ada setelah bencana. Sekarang ya, sebelum tanah longsor misalnya. Yang sebelum itu, ini semua adalah sebelum nih pemetaan kestabilan tanah. Yang tanahnya udah stabil ya udah nggak usah diapa-apain. Kalau yang enggak stabil berarti dibuat teras lereng atau yang disebut juga namanya check dam. Seperti biasa aja tulisannya check dam. Lalu kalau tanahnya juga stabil setelah dikasih teras lereng atau emang nggak mau dikasih teras lereng, udahlah dibikin penghijauan aja, kan akar pohon bisa nahan air. Ada gerakan penghijauan, tapi kan nggak sekedar penghijauan hijau doang, tapi mesti detail vegetasinya kayak gimana nih yang bisa menjaga kestabilan tanah. Berarti ada pengaturan vegetasinya juga. Maka dari itu empat-empatnya ini adalah kegiatan mitigasi sebelum bencana. Kalau pada saat bencana tanah longsor apa yang harus dilakukan? Ya gitu, hujan misalnya. Hujan, kita ketika terjadi suara yang besar langsung keluar, atau nanti pada saat bencana kalau emang nggak sempat keluar, bersembunyi di mana supaya kita berada di ruangan yang bisa ada oksigennya, kita bisa bertahan di situ, kayak gitulah. Terusnya kalau pasca bencana ya udah berarti pembukaan jalan, pembersihan rumah, perbaikan rumah, psikologis korban, ya gitu. Ya. Sampai saat ini ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada? Sebentar ya. Tadi saya telat. Seru banget. Ngomong ini saya sebentar. 3-4-nya sebentar ya.
Ya, oke. Yap. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut ya. 43. Kenaikan suhu air laut di Indonesia yang merupakan indikasi perubahan iklim yang dapat mengakibatkan sip. Pertama, tetap punya kenaikan suhu air laut. Akibatnya apa sih? Kalau satu, abrasi pantai terjal nggak ngaruh sama sekali dengan kenaikan suhu. Itu biasanya kecepatan gelombang yang bisa ngancurin pantai, melakukan abrasi. Lalu kok timbulnya angin laut, kan itu kan akibat adanya rotasi bumi kan, pergantiannya siang dan malam. Ketika malam itu ada angin darat ke laut begini. Lalu ketika pagi nyampe siang gitu, ya anginnya angin laut dari laut ke darat. Jadi yang dua itu karena rotasi bumi. Yang tiga, intrusi air laut ke daratan. Itu karena apa? Karena potensi air tanahnya yang di daratan itu berkurang. Jadi diisi oleh air laut. Itu sih sebetulnya menolong kita. Kebayang kalau di bawah tanah Jakarta, anggap kayak ada lubang gede berisikan air tawar, kita ambil semua ke atas buat kita pakai, lalu air laut gak masuk, maka kan tersisa lubang besar yang tiba-tiba bisa membuat kita amblas. Jadi itu air laut itu menolong manusia dalam hal mencegah dari longsor. Longsor sih ya, ambles tanah. Nah, kerusakan terumbu karang. Nah, tadi kan di sini dibilang mana ya tadi yang hangat, biota nggak ada ya. Nah, ini suhunya hangat. Oke, suhunya hangat ini seberapa hangat sih? Sekitar kalau suhu air lautnya itu sebetulnya 26 atau 27 derajat Celcius, saya pastinya lupa. Tapi sesuatu yang pasti, kita makhluk hidup, apalagi semakin besar ukurannya, maka jika terjadi perubahan suhu, even itu sedikit, itu akan mempengaruhi kebangetan berpengaruhnya. Kerusakan terumbu karang ketika suhu air lautnya menjadi semakin panas,
maka dia bisa rusak. Ketika suhunya semakin dingin, ya dia bisa rusak juga. Jadi ada angka idealnya di situ. Kecuali perubahannya, kenaikan suhunya itu berlangsung sangat lambat, sehingga si terumbu karang bisa beradaptasi. Gitu. Jadi kalau soal ini kenaikan suhu air laut di Indonesia, otomatis perubahannya dia cepat, maka akan timbul kerusakan. Jadi dia akan warnanya akan putih, akan mati, nggak berwarna-warni lagi. Ya, apa nih? Pemrosesan data spasial. Oke, data spasial itu apa sih? Data spasial dalam SIG itu adalah semua data yang mempunyai koordinat. Itu data spasial, artinya mempunyai posisi dalam sebuah ruang muka bumi. Ada posisinya jelas, ada di mana. Mempunyai koordinat, itu ada data spasial. Ya, lantas di sini prosesan data spasial itu pertama ya bisa macam-macam sih. Kalau misalnya satu pengubahan skala, awalnya skalanya skala besar detail, lalu kita mau ubah tuh print outnya menjadi lebih di detail, menjadi lebih umum, lebih general, skalanya jadi menjadi lebih kecil, bisa diubah. Itu kayak zoom in zoom out doang. Oke, lalu pengubahan sistem proyeksi. Sistem proyeksi itu bisa diubah, misalnya kayak soal dulu ada di soal SD kok, kalau kamu itu perubahan sistem proyeksi yang dari apa ya nyebutnya itu geografis, itu yang pakai koordinat menjadi UTM, menjadi Mercator. Itu kan diubah, yang awalnya jadi derajat, kalau Mercator jadi satuan panjang, pakai meter dia. Bisa mengalami perubahan sistem proyeksi, bisa banget. Tapi posisinya ya sama di situ aja. Enggak karena ubah proyeksi awalnya di sini pindah ke sebelah sana, enggak. Tetap posisinya sama. Cuman sistem proyeksi diubah supaya mudah untuk digunakan. Oke, penambahan atribut data. Maksudnya apa ya? Misalnya data spasialnya itu data ATM. Oke, data ATM udah banyak. Nanti mau ditambahin nih, sekarang ATM-nya, oke, awalnya ATM-nya cuma bisa tarik doang. Sekarang ATM-nya bisa store dan tarik, maka atribut datanya ditambah. Oke, ini ATM store tarik, ini tarik doang, store tarik, tarik, store tarik, tarik, kayak begitu. Jadi ada penambahan dan juga bisa pengurangan ya. Kalau ada penambahan berarti bisa pengurangan. Oke, klasifikasi dikelaskan. Kayak ATM juga, ATM. Misalnya ada yang dalam sehari itu mengalami penarikan sebanyak 400 juta misalnya. Yang satu lagi yang B menarikannya cuma 100 juta. Yang C cuma 100.000. Nanti dikelaskan, oh ini tingkat penarikannya tinggi, ini tingkat penarikannya sedang, yang C tingkat penarikannya rendah. Kayak begitu ya. Lalu kemudian ada satu lagi, namanya digitasi. Digitasi apa sih? Digitasi itu menggambar ulang. Misalnya ada peta yang udah dicetak nih, kan dia ada koordinatnya. Cetak, nah gimana caranya? Ini kan analog, gimana caranya supaya jadi digital? Ya udah di-scan dulu, di-scan, nanti mau gambarnya di monitor, lalu dikasih koordinat berdasarkan koordinat aslinya. Nah, itu kan baru data raster kan, nanti diubah dibikin jadi data vektor. Jadi data raster yang divektorkan
itu bisa melalui proses digitasi, digambar ulang, kayak begitu. Ya, 45 sekarang terakhir. 45, distribusi permukiman yang memperlihatkan pola terpencar. Biasanya terdapat di terpencar itu kayak gimana sih? Nah, yang satu kenapa salah? Data rendah kan dia datar. Karena ada pulau Kalimantannya. Nih, ada Kalimantan. Kalimantan itu biasanya permukimannya ngikutin sungai. Karena akses transportasi utamanya adalah sungai. Oke. Lalu kalau aluvial, karena itu datarannya subur, dia bisa mengelompok sih. Oke. Kenapa? Karena distribusi pemukiman yang pola terpencar itu biasanya di tanah yang kurang subur atau di daerah pegunungan. Maka 2 dan 4. Sebenarnya simpel aja, kalau satunya udah salah, kemungkinannya kalau enggak C, D. Itu aja. Enak nih kalau soal kayak gini. Lebih mudah untuk menebak. Ya, nggak usah dirayain nomor 3, kalau satu salah, nggak usah nomor 3. Kalau satu benar, lihat langsung nomor 4. Kalau 1 dan 4 benar, udah 2 dan 3-nya, pusing amat. Kayak gitu. Tapi keyakinannya masih tinggi. Ya, kayak begitu. Ini kamu bisa lihat lagi bukunya tentang permukiman. Ada kok. Mungkin udah pernah dikasih tahu juga kan sama Kak Rahmat ya. Biasanya kayak gitu. Ada pertanyaan kah? Siapa ya? Regina, ada pertanyaan? Ininya presentasinya. Ada pertanyaan kah Regina? Atau Valencio? Enggak, aman, sip, mantap. Enggak juga. Raihan? Oke. Ya, biar. Valencio, kemarin berapa ininya? Geografinya? Bagus kah? Bagus ya, insya Allah lah bagus. Ya, kalian tuh bentar lagi ujian. Silahkan diperbanyak ngebahas bahas soalnya. Ngerjain soalnya. Kalian kerjakan yang banyak, mumpung masih bisa latihan. Terusnya, saya sih selalu bilang pakai waktu, jadi jangan sporadis. Kalau kalian kenapa? Supaya ketahuan tuh kecepatan kalian dalam mengerjakan soal gimana, terusnya daya tahan kalian gimana. Kan ada orang emang cepet ya ngerjainnya, tapi daya tahannya lemah gitu. Cepet ngerjain 10 soal 5 menit kelar dan benar semua, tapi habis itu ngos-ngosan capek, dia butuh istirahatnya bengong dulu. Nah, kalau kalian sering tryout di rumah sendiri, dan itu bisa di rumah, modal soal sama jam doang, kalian bisa ngatur tuh ritmenya kayak gimana yang ngebuat otak kalian, daya tahan otak kalian tuh performanya tetap di atas. Oke, dan masing-masing orang unik. Kalau cara saya untuk speednya lumayan lah. Saya speednya nggak gitu cepet, sedang deh. Tapi saya kembali gampang capek. Nah, sekarang cara saya untuk menghilangkan capek gimana? Saya kalau lagi ujian, saya senang ngeliatin muka orang-orang yang lagi berpikir. Kenapa? Karena mukanya aneh-aneh. Biasanya. Itu ngebuat saya happy, membuat saya, oke, ternyata yang sulit bukan gue doang. Yang lain juga sulit kok. Oke, gue mesti semangat. Gue yakin dia lebih sulit daripada gue.
gue pasti bisa lebih daripada dia. Tampang dia udah jelek banget gitu. Masa dia sih yang lulus, gue enggak. Seperti itu. Tapi kondisinya kan sekarang nanti simak kalian online, jadi nggak bisa ngeliat muka yang lain. Jadi isinya beda. Kalian harus bisa bikin ritme yang bagus supaya performanya selalu di atas dalam ujian itu. Ya, nasib kalian ditentukan dari beberapa puluh menit doang. Oke, Nisa, ada pertanyaan, Nis? Nggak ada. Serius nih, nggak ada semua. Yakin? Masa sih nggak ada? Nggak, Kak. Oke. Sip. Berarti kalau nggak Kak, ya alhamdulillah deh. Mudah-mudahan nanti jebol ke UI-nya atau pengumuman UTBK udah kapan ya? Ada yang tahu kapan pengumuman UTBK? Nggak bikin 20 Agustus. Oke, setelah ujian simak. Oke, sip. Mudah-mudahan di 20 Agustus sudah ada kepastiannya, keterima ke PTN, jadi nggak usah deg-degannya, nggak usah lama. Oke, kalau pasti nggak pasti kan ketahuan juga tuh. Ya, jadi insya Allah lah UTBK 20 Agustus, nanti pengumuman simaknya juga mudah-mudahan 20 Agustus sudah nyaman semua, udah terima semua, jadi deg-degannya nggak usah lama. Ujian simak ini cuma sebagai sebagai pembuktian diri doang. Gue bisa kok ngerjainnya. Intinya TBK gue lulus. Oke. Ya, 20 Agustus silahkan dibuletin tanggalan. Oke, kalau nggak ada, apalagi ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu. Diberi kemudahan dalam menjalani apapun, mudah-mudahan diterima di PTN yang kalian inginkan, dan tapi percaya apapun yang terjadi itu adalah terbaik buat kalian, jangan menyesali itu. Oke, yang penting sekarang lakukan yang terbaik. Kalau saya sistemnya itu, kalau saya berantem sama orang, bukan masalah saya kalah atau menang, yang penting saya udah mukul dengan pukulan yang paling keras. Itu baru saya nggak patokan ke hasil, saya patokan ke proses. Jika saya bisa memukul dengan sangat keras, saya berikan yang terbaik, ya kok kalah ya, insya Allah kekalahan ini akan membuat saya menang di hari-hari kemudian. Tapi sekarang belum waktunya berpikir menang atau kalah. Sekarang berpikir bagaimana kalian mampu memberikan pukulan yang terkeras. Oke, yang terkeras bukan yang kalian punya sekarang, yang bakal kalian punya pada saat ujian nanti. Ya, oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf tadi telat, terusnya maaf juga tadi saya nggak ngeh bahwa kalian udah prediksinya udah selesai sehingga agak lambat, agak ngebut untuk ngebahas ininya sih tryoutnya. Maaf banget. Oke, good luck buat semuanya. Saya tutup pertemuannya dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke hostnya. Yuk. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Dah.